Assalamualaikum pemirsa Islamic Planner TV. Kali ini Marta ada di sebuah restoran Timur Tengah yang terkenal di kota Semarang, yaitu Resto Koja. Namanya Koja, masakannya Timur Tengah. Apakah yang punya juga orang Timur Tengah atau orang Indonesia asli? Nah, di sini sudah hadir bintang tamu seorang muslimah pengusaha pemilik Resto Koja ini. Assalamualaikum Bu Popi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Marta. Nah, kalau melihat dari wajahnya beliau kayaknya sih ya pemirsa, kayaknya bukan orang Timur Tengah. Tapi kita tanya langsung, Bu Popi orang mana Bu Popi? Saya orang Indonesia. Orang Indonesia asli ya? Iya, Ada saya keturunan Timur Tengah? Enggak, saya orang tua dari Banjarmasin sih ya. Orang tua Banjarmasin, Bapak cuman dari? suami saya yang orang Semarang, ada turunan India. Oh. Koja ya, udah Jadi campur. suaminya Bu Popi Ya. yang orang keturunan India. Iya. Tapi yang bikin resto Bu Popi, bukan suaminya ya? Ya, saya. Oke, gimana ceritanya itu Bu Popi, kok tiba-tiba terpikir, bukan tiba-tiba ya, mungkin Ya. ada prosesnya, bisa diceritakan ke pemirsa kenapa memutuskan untuk bikin Resto Koja, resto masakan Timur Tengah. Apakah memang ini Ibu Popi didesak sama suami, ayo bikin resto, atau memang Bu Popi melihat peluang yang cukup besar untuk segmen ini? Ya, sebenarnya saya enggak ya, suami saya enggak pernah harus ini, enggak. Tapi saya kan sebelumnya latar belakang saya kerja di konsultan di Jakarta. Okay. Waktu ke Semarang otomatis saya nganggur ya, karena memang tujuan utama sih suruh jadi ibu rumah tangga sebenarnya. Iya. Tapi di situ suami saya juga memotivasi bahwa boleh nih kamu kalau menjadi ibu rumah tangga, tapi kamu mau usaha apa boleh gitu. Dan kebetulan secara tidak langsung passion saya ternyata dimasak. Karena tujuan pertama untuk menyenangkan hati suami saya. Kebetulan saya pulang ke Semarang, nggak berapa lama mertua saya meninggal tuh dua-duanya. Nah, di situ timbul keinginan saya pengen menyenangkan suami, saya belajar masak. Terus lama-lama kok jadi seneng ya, jadi passion. Terus sama suami saya selalu didukung, ayo coba ini udah enak bisa dijual. Oh, saya tadinya nggak pede gitu. Akhirnya pada saya ikut suatu hari, saya ikut komunitas Womanpreneur Community. Di sana tergerak hati saya, bagaimana seorang wanita itu harus menjadi skoci dari kapal besar. Ya. Kapal besar itu, kapal induk tuh diibaratkan usaha suami saya. Dan saya sebagai skoci, bagaimanapun skoci itu harus dipersiapkan gitu. Untuk penyelamat ya, untuk penyelamat. Kita nggak tahu ke depan kan, meskipun suami kita bisa mencukupi kita lah. Tapi paling enggak kalau kita punya memperbaiki skoci kita persiapkan, otomatis kalau kita nggak tahu misalnya suatu saat usaha suami jatuh, kita bisa bantu. Atau suami nggak ada, kita sudah siap. Atau suami nggak tahu alamat rumah kita, dia ke alamat yang lain, dia juga siap. Tapi tidak berharap seperti itu. Tapi paling enggak itu kita mindset kita harus, seorang wanita itu tetap harus punya sesuatu yang lebih berarti lah, menurut saya seperti itu. Dan bisa untuk menopang kalau suatu saat, kalau enggak kita juga bisa berbagi dengan usaha kita misalnya kan gitu. Dan itu saya ikut di komunitas itu, akhirnya terpikir saya harus mempunyai sesuatu yang lain dan lain-lain. Sebelumnya saya udah pernah usaha rumah makan, tapi ya berjalan begitu-gitu aja. Tapi karena rumah makannya rumah makan Timur Tengah juga? Bukan? Enggak, jadi campur-campur. Oh gitu. Jadi saya ada nasi kebuli, ada, karena nasi kebuli itu kebetulan warisan resepnya itu dari turun-temurun ya, tinggal direnovasi lah. Dan kebetulan saya inovasi maksud saya, diinovasi sendiri gitu kan. Dengan suami saya coba, terus suami saya suka, ini enak-enak, terus akhirnya pede mulai jual gitu. Awalnya sih dari pameran bazar gitu. Terus akhirnya ada kesempatan saya buka ini, habis ikut Womanpreneur Community itu. Jadi kayak punya semangat, punya ruh yang saya harus menjalankan ini dengan sungguh-sungguh gitu. Suami cuman mengultimatum harus serius gitu jalanin. Jangan setengah-setengah. Jadi sejak itu saya saya merasa tertantang dan saya mulai dengan serius lah menjalankan Resto Koja ini. Dan ini sudah berapa tahun ini Bu restonya berdiri? Ini kurang lebihnya 4 tahunan ya. 4 tahun untuk ya? Yang di sini ya, yang Resto di Koja ini. Jalan Pandanaran ini ya, selama 4 tahun pemirsa. Dan di tahun ke
ini tahun kelima berarti ya? Ya, perjalanan Tahun kelima ternyata ada pandemi pemirsa. Jadi kita tahu sendiri kalau di masa pandemi COVID itu restoran banyak yang tidak diperbolehkan menerima pengunjung untuk makan di tempat ya Bu ya. Pengaruh banget nggak Bu itu peraturan itu? Untuk di awal terasa banget ya, apalagi harus tutup gitu kan, karena beberapa kita nggak tutup karena jalannya yang tutup. Oh iya Kita betul, kan, beberapa jalan protokol di Semarang tutup pemirsa, dan resto ini kan letaknya di kota ya. Nah itu tutup, tapi kan beberapa karyawan saya nginepnya di sini, mesnya di belakang. Ada mesnya. Ya, jadi saya langsung berpikiran bagaimana kita merubah strategi. Kita tetap buka, tapi dengan mengikuti protap yang ada. Jadi kita tetap mengikuti bagaimana masuk ke sini mereka harus mengikuti protap lah. Harus ada social distancingnya, terus mereka harus cuci tangan, keluar juga mereka harus mengikuti protap semuanya. Nah kalau nggak bisa makan di tempat, padahal ini ya Bu, menu-menunya di sini kan paling enak kalau anget-anget gitu disajikan ya. Di sini ada menu nasi mandi, nasi biryani, nasi kebuli. Aduh, saya kalau makan di sini tuh favorit saya nasi mandi Bu. Apalagi nasi mandi yang kambing, jauh banget. Nah itu terus gimana Bu solusinya agar orang tetap bisa menikmati masakan-masakan? Selain yang saya sebutkan tadi, ada yang biasa orang favorit nggak Bu di sini? Selain nasi tadi? Kalau nasi itu tetap nasi yang favorit di saya ya. Terus untuk mereka ya tetap bisa makan di tempat, dan kita batasi aja jumlahnya ya. Tapi kita terus memutar strategi. Jadi adanya COVID ini bagaimana restoran saya tetap bisa jalan. Akhirnya delivery lewat online gitu kita perbesar. Terus kita beberapa menu kita ubah menjadi menu-menu yang frozen. Oh, kayak ini ya Bu ya? Ya. Ini ada yang di sini sih camilan-camilan sih Marta lihat ya, ada ini apa ini? Ini ada sambosa, ini ada apa ini? Kalau ini nasi ya? Oh ini ya, ini paketan nasi. Ayam pemirsa. Oh ini ayam ya? Ayam ini. Ayam. Jadi diubah menjadi frozen seperti ini ya Bu? Ya, untuk nasi juga saya frozen. Nasinya juga di frozen? Ya. Jadi ada yang beberapa nasi itu kayak nasi mandi, nasi biryani, nasi kebuli itu mereka bisa menikmati di rumah. Ada yang setengah jadi untuk nasinya mereka masak sendiri, yang resepnya yang sudah jadi ya, sudah ada bumbunya udah jadi, tinggal mereka main cemplang-cemplung. Oh masih beras sama bumbu begitu ya? Mereka masak tapi lauk-lauknya udah jadi frozen, tinggal dipanasin. Ada yang semuanya udah jadi, tinggal mereka panasin di microwave atau mereka dikukus juga bisa. Jadi ada dua yang memang sejak COVID akhirnya saya berpikiran bagaimana mereka tetap bisa menikmati masakan Koja di rumah. Tapi rasanya berubah nggak Bu antara di frozen sama makan di tempat? Nah itu yang sebelumnya saya pikirkan waktu sebelum terjadi COVID itu saya maju mundur gitu ya membuat seperti itu. Ternyata pada saat COVID idenya keluar semua dan kita sudah trial dulu di rumah. Ternyata nggak ada perubahan. Rasanya masih sama, segarnya juga masih sama, malah mereka bisa makan dengan panas-panas ya. Semua menu itu bisa dinikmati dengan seperti di Koja gitu, panas-panas gitu. Jadi hikmahnya pandemi itu ya Bu ya, akhirnya berani untuk berinovasi. Padahal tadinya masih berpikir ini nanti gimana. Pemirsa Islamicpreneur TV, kalau mau tahu menu-menunya di Resto Koja yang lebih lengkap, bisa cek di Instagramnya. Nah, di situ lebih komplit, ada juga alamat, dan mungkin kalau mau kontak-kontak bisa di situ juga. Nah, Bu Poppy boleh dong berbagi ke pemirsa Islamicpreneur TV, mungkin yang mereka sama yang alami kayak Bu Poppy, mau inovasi, maju mundur. Nah, silakan mungkin boleh dikasih tips-tipsnya. Oke, untuk semua muslimah di mana aja, kalau kita memulai, saya ya terutama, tapi saya yakin ini teman-teman juga bisa ngambil di sini. Kalau kita memulai sesuatu, harusnya kita niatin dulu untuk karena siapa? Karena Allah. Kalau sudah karena Allah, apapun pasti kita akan bertekad, dan itu yang saya lakukan. Dan saya yakin bahwa di awal saya tidak tahu saya punya kemampuan ini, tapi saya yakin saya bisa, pasti Allah akan bantu saya. Dan itu yang terjadi, yang saya alami selama ini. Saya merasa tidak mampu, ternyata setelah saya menjalani, Allah selalu ngasih saya jalan, dipermudah semuanya. Karena tujuan awal memang karena Allah, jadi semuanya itu alhamdulillah lancar. Sampai sekarang saya menjalaninya pun seperti ini, ada ruhnya gitu.
Dan itu yang membuat saya semangat sampai sekarang. Oke, jadi memang semuanya tuh harus fokus ke Allah dulu ya, Bu ya. Terima kasih banyak Bu Popi untuk waktunya, untuk sharingnya ke pemirsa. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Saksikan tayangan kami selanjutnya. Ingat, bercita-cita untuk sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Marta pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.